Halo sob, kali ini admin akan lanjutkan cerita novel Wudong Qiankun. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Lawan Lindong untuk ronde terakhir adalah Wang Xiong dari klan Wang. 20 tahun yang lalu, klan Lin dikalahkan oleh klan Wang di babak terakhir. 20 tahun kemudian, kedua klan ini bertemu lagi di posisi yang sama persis. Ini adalah takdir. Haha, Lin Fine, sepertinya memang ada skor lama yang harus diselesaikan antara klan Lin dan klan Wang. Di tembok tinggi, Wang Li melepaskan tawa ke arah langit ketika dia melihat Lindong dan Wang Xiong muncul di layar. Pada saat yang sama, para penonton tersentak ketika mereka melihat adegan ini. Duduk di samping Wang Lei, Wang Yan juga tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya. Matanya dipenuhi dengan kekejaman ketika dia melihat Lindong di layar. Sebelumnya, ketika dia melihat Lindong berhasil melewati 2 putaran pertama, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Namun, saat adegan ini terbentang di layar, kebencian itu menghilang saat dia akhirnya mendapatkan pertarungan yang diinginkannya. Dari 2 pertempuran sebelumnya Lindong, Wang yang tahu bahwa Lindong telah menjadi jauh lebih kuat dalam 1 tahun ini. Namun, kekuatan yang terakhir tidak akan mampu menahan 1 pukulan pun dari Wang Xiong. Bagaimanapun, Wang yang paling mengerti kekuatan kakak laki-lakinya. Bajingan, aku akan melihat betapa sombongnya kamu untuk pertandingan berikutnya. Wang Yan mencibir di dalam hatinya. Dia telah menantikan saat Lindong akan dikalahkan sepenuhnya. Ketika saat itu tiba, dia ingin melihat apa yang tersisa untuk dibanggakan Lindong. Sehubungan dengan tawa Wang Lei, Lin Fan hanya bisa mengerutkan alisnya. Meskipun dia tidak senang, tidak banyak yang bisa dia katakan di antara semua kontestan. Peringkat Wang Xiong pasti di antara 3 besar. Sangat disayangkan bagi Lindong untuk bertemu dengannya di babak terakhir. Dengan pertarungan ini, orang hanya bisa membayangkan bahwa pertempuran epik dan menghancurkan akan segera terjadi. Setelah menyaksikan pertempuran antara Lin Lantia dan Lindong, Lin Fan setidaknya berhasil mendapatkan beberapa wawasan tentang kemampuan Lindong. Dia yakin betapa kuatnya kemampuan bertarung Lindong. Meski begitu, bukan tugas yang mudah untuk mengalahkan Wang Xiong. Sementara Lin Fan tidak mengatakan apa-apa, para pemimpin faksi di sekitarnya menggelengkan kepala. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam bersukacita. Menurut pendapat mereka, meskipun Lindong baru-baru ini sedang naik daun dan penampilan sebelumnya juga cukup luar biasa, tetapi jika dia ingin melawan Wang Xiong, yang telah lama membangun reputasi luar biasa sebagai pemuda jenius di kekaisaran yang besar, dia harus mengejar sesuatu sebelum mencapai level yang sama dengan Wang Xiong. Tampaknya perjalanan cepat Lindong akan segera berakhir. Awalnya, saya masih berpikir bahwa saya akan bertemu Lin Lantian. Aku tidak pernah mengira itu kamu, kata Wang Xiong dingin sambil menatap tepat ke Lindong. Meskipun seluruh tubuh Lindong melonjak dengan yuan power yang kuat, mata Wang Xiong tidak memiliki sedikit pun gelombang. Peluang Anda untuk menang mungkin lebih tinggi jika Anda bertemu dengannya. Lindong menyeringai sambil menatap jenius luar biasa Wang Clan. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kemampuanmu. Senyum, disertai dengan nada ejekan, muncul di wajah biasa Wang Xiong. Selama beberapa tahun terakhir, dia jarang bertemu orang dari generasi muda yang berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Ketika saya bertarung dengan seseorang, saya tidak mampu mengendalikan beratnya pertempuran. Karena itu, mungkin lebih baik bagi Anda untuk mundur sekarang, kata Wang Xiong dengan nada datar, disertai dengan karakteristik khusus klan Wang, arogansi dan sombong secara alami. Mengingat prestisinya di kekaisaran yang besar, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk menampilkan tirani seperti itu. Apakah kamu tidak merasa bodoh ketika mengucapkan kata-kata seperti itu dalam situasi ini? Lindong tertawa lembut sambil menggelengkan kepalanya. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan, wajah Wang Xiong bagaimanapun tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Sebaliknya, dia hanya tertawa kecil. Namun, ada rasa dingin sedingin es yang berkumpul secara bertahap di matanya. Saya tahu Anda akan membuat keputusan ini dan itulah mengapa saya mengucapkan kata-kata ini. Anda telah melukai Wang Yan dan mempermalukan klan Wang. Oleh karena itu, saya telah berjanji pada Wang Yan untuk membalaskan dendamnya. Karena kita telah bertemu sekarang, bahkan jika kamu ingin mundur,
Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melakukan itu. Itu bagus juga. Aku ingin merasakan betapa kuatnya kejeniusan luar biasa klan Wang. Lindong menyeringai dan menatap Wang Zhong yang menggelengkan kepalanya perlahan. Lindong tahu bahwa yang terakhir tidak lagi ingin melanjutkan tindakan tidak berarti seperti saling merasakan. Aku harap kamu tidak terlalu mengecewakanku. Wang Zhong akhirnya mengambil langkah maju, dan dengan langkah ini, kekuatan Yuan yang kuat membanjiri seperti tsunami di seluruh aula besar yang awalnya tenang. Tahap manifestasi lanjutan. Di saat aura Wang Zhong terungkap, Lindong tahu bahwa yang pertama adalah praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut yang asli. Para genius klan ini menikmati sumber daya yang melimpah dari klan mereka dan oleh karena itu, kemajuan mereka tidak dapat dibandingkan dengan individu biasa. Bang, saat langkah kaki Wang Zhong mendarat dengan keras di lantai, aula besar yang megah tampak bergetar. Segera setelah itu, dia terbang dengan tiba-tiba dan menggenggam kedua telapak tangannya. Tiba-tiba, gelombang Yuan Power yang kuat menyembur keluar dan membentuk dua platform emas besar dalam sekejap. Kedua platform emas ini sangat kokoh dan kokoh, seolah-olah mereka terbuat dari emas asli, mengeluarkan aura yang tidak bisa dihancurkan. Lindong sangat akrab dengan seni bela diri ini, yang tepatnya adalah tapak ajaib platform emas Wang Clan. Namun, dengan Wang Zhong yang mengeksekusinya, itu beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan Wang Yang. Ledakan platform emas muncul dan terbang menuju Lindong dengan siulan tajam dan sombong dari angin telapak tangan. Kekuatan semacam ini cukup untuk menampar praktisi tahap manifestasi awal sampai mati. Namun, meskipun kekuatan Yuan Lindong hanya dari tahap manifestasi awal, kemampuan bertarungnya jauh melampaui level ini. Tanpa rasa takut dan dengan kedutan di tubuhnya, sinar matahari yang menyilaukan muncul secara bertahap dari dalam tubuhnya dan keluar dari punggungnya. Dia kemudian mendaratkan serangan pukulan ke platform emas yang masuk dengan kejam. Dentang dong. Suara logam yang jernih dan tajam bergema di seluruh aula besar. Sementara kekuatan vulkanik menyembur keluar dari tinju Lindong dan meledak ke arah platform emas. Kamu harus mencoba gerakan ini juga. Setelah menghancurkan platform emas dengan pukulannya, semburat dingin menyapu mata Lindong. Dengan mengganti segel tangannya, dua blok platform emas yang sekuat milik Wang Zhong muncul dalam sekejap dan dilemparkan ke arah Wang Zhong dengan ganas. Bang-bang. Saat dia menatap platform emas yang masuk, yang dibuntuti oleh suara siulan yang menekan, Wang Zhong sedikit mengernyitkan alisnya. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke langit, dan dua sinar Yuan Power setajam silet terbentuk dan merobek platform emas, teknik tombak sisik surgawi. Pada saat ini, ketika platform emas sedang terkoyak, sesosok muncul seperti hantu di belakang platform yang robek. Itu Lindong, yang memegang tombak sisik surgawi kuno. Mengacungkan tombak, dia mampu mengeksekusi 4 gerakan teknik Heavenly Celeste Halberd dalam gerakan yang lancar. Segera, pikan raksasa, ular piton yang marah. Naga emas meraung ke langit, angin tombak yang kuat menyelimuti Wang Zhong dalam jarak 100 kaki, memutar tombak tiran. Menghadapi serangan yang begitu kuat dari Lindong, seringai melintas di wajah Wang Zhong dan dia mengangkat telapak tangannya. Seketika, Yuan Power yang cerah mulai terbentuk di telapak tangannya. Dengan sekejap mata, Yuan Power menjadi tombak Yuan Power emas gelap setinggi 100 kaki. Tombak raksasa itu berkedip-kedip dengan gelombang energi yang sombong, merusak. Setelah tombak raksasa terbentuk, Wang Zhong membantingnya dengan keras dengan telapak tangannya dan menyebabkannya berputar dengan kecepatan yang ekstrim. Kemudian, sinar kilau emas gelap melintas di udara aula besar dan dengan brutal merobek ular piton yang marah, naga emas, dan bayangan tombak lainnya. Kemudian terbang menuju Lindong secepat kilat. Gambar kilau emas diperbesar di mata Lindong dengan kecepatan yang menakutkan. Lindong kemudian mengambil 2 langkah ke depan sebelum 2 matahari yang terik naik di antara lengannya lagi. Segera setelah itu, lengannya mulai melebar dan dia menerjangkan tangannya ke depan. Swoosh! Kilauan emas yang masuk ditangkap erat oleh telapak tangan Lindong. Saat kilau emas bergesekan dengan telapak tangan Lindong, sementara suara melengking yang menusuk telinga bergema. Namun, serangan mengerikan seperti itu mulai berhenti secara bertahap saat lengan Lindong menangkapnya dengan paksa. Aku akan mengembalikannya padamu. Menggunakan kekuatan biadab untuk menghentikan serangan tombak emas raksasa, Lindong kemudian memutar tubuhnya dan melemparkannya ke Wang Zhong dengan kejam. Saat dia melihat tombak emas yang dipantulkan,
Wang Song mengerutkan alisnya. Dia tidak mengharapkan kekuatan Lin Dong menjadi begitu kuat. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke langit dan tombak emas itu meledak beberapa ratus kaki sebelum mencapai dia. Turbulensi udara yang hebat meniup jubahnya dengan berisik. Serangan dari kedua belah pihak sangat kuat dan ganas. Namun, tidak mungkin untuk memutuskan hasil pertempuran hanya dengan satu serangan. Lin Dong melayang di udara dengan tatapannya pada Wang Song. Dia kemudian mengejek, "Tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya." Serangan semacam ini benar-benar meremehkan reputasimu sebagai jenis luar biasa dari Wang Klan. Tidak heran kamu bisa bertarung dengan Lin Langtian. Sepertinya Anda memang cukup mampu. Namun, sudah waktunya untuk mengakhirinya di sini. Wang Song tersenyum dingin, sementara rasa dingin di matanya meningkat. Dia kemudian mengulurkan telapak tangannya perlahan. Dengan genggaman telapak tangannya, garis darah muncul di telapak tangannya. Tiba-tiba, garis darah ini mulai berkembang pesat dalam sekejap mata. Tombak berwarna merah darah yang tampak menyeramkan muncul di telapak tangannya. Saat tombak berdarah itu muncul, aura Wang Song menjadi ganas dan kuat. Dengan segera, garis-garis darah mulai muncul di pupil matanya, membuatnya tampak sangat mengancam. Tombak Asura Iblis Darah. Setelah melihat munculnya tombak berdarah jahat di tangan Wang Song, Lin Fan dan penonton yang sedang menonton layar di tembok tinggi di luar aula besar berteriak ketakutan sebelum ekspresi wajah mereka berubah seketika. Lin Fan kemudian membalikkan wajahnya yang pucat dan memandang Wang Lei dan bertanya dengan dingin, "Saya tidak pernah berharap Anda menyerahkan senjata seperti itu kepada Wang Song. Apakah Anda tidak takut dia akan dimakan oleh jiwa darah di tombak? Bukan saya yang memberikannya. Setan darah, Asura, sendirilah yang memilih Wang Song. Hanya di tangannya, tombak dapat melepaskan kekuatan penuhnya." "Haha, Lin Fan, sepertinya kali ini, klan Lin harus menyerahkan tempatmu kepada klan Wang lagi." Wang Li melepaskan ledakan tawa ke arah langit. Wajah Lin Fan sedikit berkedut dan matanya menjadi sangat kusam. Dia tidak pernah menyangka Wang Song akan menyerahkan senjata ganas klan Wang ini. Dengan senjata ini di tangan, kemampuan bertarung yang terakhir akan meningkat beberapa kali lipat. Bahkan para elit yang telah mencapai puncak tahap manifestasi tidak akan mampu melawan Wang Song. Tampaknya pertempuran berikutnya mungkin berbahaya bagi Lin Dong.